mengucapkan minta maaf kepada keluarga, sahabat, teman-teman, dan tempat. Jangan ditutupin. Aman, Bang. Ayo mundur. Yuk media yuk. Bang, izin bang. Siap? Ini Bang, soalnya udah pas blockingannya lo gitu. Berarti pertama-tama saya ingin mengucapkan minta maaf kepada keluarga, sahabat, teman-teman, dan tempat, dan semua yang pernah yang sudah mempercayai saya. Saya relapse, saya kambuh, saya adalah pecandu yang mempunyai masalah mental. Terima kasih sama Polda Metro Jaya sama narkotika yang udah menegur saya kembali. Lebih baik ditegur sama abang-abang ini daripada ditegur sama Yang Maha Kuasa. Saya berterima kasih. Terus terima kasih juga karena saya akan membimbing dengan gimana sebaik untuk yang terbaik buat saya berbimbing untuk yang terbaik untuk saya oleh abang-abang ini dan BNPB, terus kejaksaan, semua yang terkait. Mudah-mudahan saya bisa sehat kembali, bisa sembuh, dan bisa kembali dipercaya oleh teman-teman semua. Maaf, saya cuma pengen sembuh. Terima kasih. Belum, oke. Kita tunggu ya, teman-teman yang lain ya. Kita tunggu, teman-teman. Sudah dapat angle-nya? Bagus? Oke. Yang lain ya? Yang lain untuk suara bisa direkam ya? Baik. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Polda Metro Jaya dalam hal melakukan pengungkapan ya, terkait dengan adanya tindak pidana narkoba. Kali ini tadi sudah disampaikan oleh tersangka, yaitu saudara R, atas penangkapannya oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 10 Januari yang lalu. Pada progresnya terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan dan pemberian keterangannya menyampaikan adanya relapse. Relapse itu bahasa konotasinya Indonesianya itu adalah rehab, kambuh, ya, kambuh.
Maka dalam hal itu, kami mendasari keterangan tersebut dari penyidik untuk meminta TAT atau tim asesmen terpadu dari BNP, yang kemudian untuk dilakukannya rehab. Dalam hal ini juga didasari pada keterangan-keterangan yang diterima oleh penyidik sejak September tahun lalu 2022, R ini mulai kembali merasakan suatu relapse, ya, atau kambuh, rasa keinginan yang tinggi kembali. Sedangkan kita ketahui R ini merupakan residivis pada tahun sekira 2002 dan 2010 melakukan tindak pidana yang sama. Ya, dalam hal ini adalah memiliki dan menggunakan narkoba. Maka dari itu, penyidik dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan rehab mendasari pada tim asesmen terpadu, namun mendasari pada residivisnya, proses tetap dilakukan secara proses hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan secara residivis ini tetap diproses. Sedangkan dalam aspek pengguna secara misi kemanusiaannya adalah memberikan haknya untuk melakukan atau menerima layanan medis melalui rehab yang akan kemudian dilakukan oleh milik pemerintah, dalam hal ini di Jalan Bogor Sukabumi atau di Nido. Jadi itu perkembangannya rekan-rekan. Maka kami juga menghimbau kepada seluruh keluarga di rumah, jangan sekali-kali mencoba narkoba, dan kemudian apabila ada pihak keluarganya segera berikan layanan dan informasikan kepada kami, ya, karena ini merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen, termasuk khususnya di lingkungan keluarga. Itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Betul, status saudara R ini tersangka, ya, tersangka. Tadi saya sampaikan kalau proses lanjut berarti tersangka karena mendasari pada residivisnya, namun misi kemanusiaannya, haknya adalah mendapatkan rehab. Ini berdasarkan dari TAT atau tim asesmen terpadu yang ada di BNP. Gitu. Pak, bisa diulang kembali, tegas kembali barang buktinya apa saja ya? Barang bukti mungkin yang lalu, tapi saya ulangi kembali ya. Barang bukti yang ada padanya, yang pertama 3 pak kertas paper, ya. Kemudian ada kotak plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis pertama ganja, ya, dengan berat 0,51 gram, ya. Kemudian ada botol dan tutup di dalamnya berisi 3 pipet kaca. Dan kemudian pada dompet kecil yang miliknya itu didapati ada pot plastik yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat net 0,33 gram. Dan juga didapati dalam dompet tersebut 1 plastik klip yang berisi narkotika ganja dengan berat 0,39 gram. Selanjutnya dalam dompet kecil itu ada 1 plastik klip yang berisi 2 butir tablet ekstasi dengan berat 0,35 gram. Dan masih ada lagi, yaitu 1 plastik klip berisi kertas papir dan sedotan plastik yang masih terdapat unsur narkoba jenis sabu. Ini yang ada pada dompet. Dan kantong hitam juga ada 2 sedotan dan kemudian korek api serta 8 plastik klip dan alat penghancur ganja serta handphone milik saudara R, tersangka R. Ya. Sejauh ini dari hasil proses penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba ini adalah menggunakan dengan adanya juga penyampaian sekira September 2022 sudah mulai aktif
di mana frekuensi atau volumenya itu dalam seminggu menggunakan 4 kali. Ya, baik itu kalau dari hasil lab pada saat awal itu melalui test kit dan kita dalami kembali dengan lab di Dokes Polda Metro Jaya, ya, ini hasil analisanya, ya, ini kandungan zat edit yang terdapat dalam urin itu ada menggunakan jenis ganja dan sabu. Tadi kan dijelaskan bahwa yang bersangkutan ini relapse atau kambuh itu terkendali 2022 setelah bebas. Nah, untuk supply dari barang buktinya itu sendiri, apakah memang relasi yang lama ya? Yang dia dulu pernah di penjara dapat dari orang-orang lingkaran itu aja apa lingkaran baru? Untuk relasi lingkaran baru dan lama sudah disampaikan dalam proses penyidikan ini, ya. Ini masih kita lakukan karena baru keterangan dari saudara tersangka R, maka kita akan masih melakukan pengembangan, ya, dalam hal ini. Apakah ini merupakan jaringan lama tersangka R ataukah jaringan baru? Tentu ini proses tadi masih jalan. Namun yakin, ya, penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba setelah melakukan serangkaian proses dari penyelidikan sampai penyidikan ini profesional dan juga proporsional. Ya. Artinya dulu dari penelitian masih pertanyakan dilihatkan masyarakat itu masih simpang siur artinya. Ya, untuk rehab kita menjalani atas rekomendasi dari tim asesmen terpadu, ya. Tentu ada dua hal yang bisa dilakukan, baik itu secara gratis yang memang menjadi kewajiban dari pemerintah, ada juga yang memang secara swasta itu dilakukan karena atas kemandirian atau kesadaran daripada keluarga. Namun dalam hal ini tadi saya sampaikan untuk rehabnya adalah di tempat milik pemerintah. Artinya bisa dikatakan ini adalah gratis. Ya. Jadi kami juga menghimbau bagi keluarga-keluarga yang tadi selain memberitahu juga segera juga melakukan layanan itu secara mandiri sehingga memutus mata rantai daripada perkembangan dan peredaran pengguna narkoba. Ya. Posisinya kita tidak bisa melihat secara fisik, namun walaupun secara kasat mata terlihat, namun penyidik pada hal pertama kali didapati itu tadi melakukan tes kit. Kita mendasari pada alat bukti yang memang bisa digunakan dengan secara forensik atau ilmiah. Jadi tes kitnya itu positif pada saat didapati. Yang kedua kemudian didalami melalui bidang Dokes Polda Metro Jaya dan kemudian didapat hal yang sama setelah dilakukan analisa terkandung zat edik atau ediktif yaitu amfetamin dan metafetamin gitu. Nggak sadar ya, pada saat itu sadar. Untuk rehab nanti penyidik akan menyampaikan ya kapan. Yang jelas proses penegakan hukum mendasari pada residivisnya tetap dilakukan proses penegakan hukum. Tadi kami sampaikan, yakin dulu bahwa penyidik akan melakukan secara prosedural, proporsional dan profesional untuk melakukan penanganan ini. Baik. Cukup? Baik. Oke. Jadi rekan-rekan ini adalah barang bukti yang didapat ada padanya dan juga pada saat proses penangkapan di tempat tersangka. Ini jenis apa saja? Dari sini Pak, dari kamera Pak. Ini ganja apa? ekstasi. Oke, ini ada dua jenis ya, ekstasi dan jenis ganja. Awas sudah. Kenapa? Tengah atas Pak. Kenapa? Oke. Oke, kita kasih Dikit dikit Pak. sebelah kanan, ya ke kiri. Oke.
Tengah. Oke. Tengah, bawah, tengah atas, Pak. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Lagi. Oke. Oke ya, kan? Oke.